Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para asatid, para tokoh, para tuan guru, para penisepuh, para guru, terkhusus DKM Masjid Darussalam At-Taqwa. Pak siapa? Bapak Ahmad Hussein Peru, juga para pengurus yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, sahabat saya Ustaz Khalik, serta Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada para keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah perjalanan ibadah Ramadan kita malam ini sudah memasuki malam ke-12. Oh, malam keberapa, Bu? Kirain malam ke-28 barangkali 2 hari lagi lebaran. Malam ke-12 tarawih kita dan puasa kita sudah 11 hari. Kata Ali karramallahu wajhah, ketika salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang pahala ibadah sholat tarawih,
malam ke-12, kata Rasul, kelak nanti di yaumil kiamah ketika dibangunkan itu wajahnya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Makanya sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Termasuk kegiatan qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melaksanakan ibadah pada malamnya, qiyamul lail, tadarus dan lain sebagainya, maka dengan mengharap ridho Allah, Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa ibadah puasa itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain, sholat, zakat, haji, infak, sedekah dan lain sebagainya, itu semua untuk kita dan akan kembali kepada kita. Tetapi ketika melaksanakan ibadah puasa, as-saumu li wa ana ajzi bih, kata Allah, puasa untukku dan aku yang akan berikan pahalanya. Makanya puasa ini termasuk ibadah yang rahasia. Maka balasan pahalanya pun Allah juga rahasia. Pernah saya sampaikan bahwa ada sekelompok orang-orang yang berterbangan di atas pintu surga. Jadi orang-orang itu bersayap. Sekelompok orang-orang di atas surga berterbangan sampai malaikat bertanya, dari golongan apakah kalian? Lalu karena ibadah apakah kalian Allah begitu memberikan derajat yang begitu tinggi? Kata mereka, kami golongan dari manusia dan kami waktu hidup di dunia melaksanakan ibadah yang rahasia. Makanya pahalanya juga rahasia. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Mungkin di antara kita sudah ada yang mendengar. Ini juga lagi viral, bahwa ada seorang alim itu dari Maroko. Seorang alim dari Maroko, kemudian dalam tidurnya dia bermimpi didatangi Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai seorang alim, coba engkau temui Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Karena dia seorang penduduk surga. Itu di malam pertama ketika dia bangun kaget. Apakah benar ini mimpi? Sehingga Rasulullah menyampaikan kepadaku untuk menemui seseorang Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Malam kedua bermimpi yang sama. Dan malam ketiga juga bermimpi yang sama. Engkau temui Fulan bin Fulan bin Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa dia adalah seorang penduduk surga. Hingga akhirnya seorang alim tadi berbenah diri menyiapkan segalanya. Dia pergi untuk melaksanakan ibadah umroh. Setelah melaksanakan ibadah umroh, kemudian dia coba kontak-kontak para sahabat-sahabatnya, kolega-koleganya. Coba di mana ada info Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ternyata ada info bahwa itu salah satu desa yang sangat kuno. Akhirnya bergegas setelah melaksanakan umroh untuk pergi sebagaimana sabda Rasulullah menyampaikan, engkau temui dia, sampaikan kepadanya bahwa dia adalah seorang penduduk surga. Bayangan si alim tadi, mungkin ini orangnya berjubah, ahli ibadah dengan berpakaian seperti layaknya seorang syekh. Gambarannya kira-kira seperti itu. Hingga mendekat kepada sebuah kampungnya itu, orang-orang di sana kaget juga. Mau ketemu si Fulan bin Fulan bin Fulan. Apa tidak salah Tuan? Tuan-tuan ini orang-orang yang sangat luar biasa. Tidak mungkin akan menemui si Fulan, si Fulan, si Fulan. Si Fulan ini orang brengsek dan lain sebagainya. Menurut para tetangganya seperti itu. Tetapi tidak mendengarkan kalimat itu, dia tetap datang ke rumahnya. Begitu nyampe ke rumahnya,
Dan ketika keluar dari rumahnya, biasa saja. Tidak seperti yang dia bayangkan, orangnya begini, tidak. Bahkan sangat biasa-biasa saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Benarkah engkau Fulan bin Fulan? Benar Tuan. Tuan mau berjumpa dengan siapa? Saya mau berjumpa dengan Anda. Saya akan menyampaikan bahwa saya bertemu dalam mimpi saya, berjumpa dengan Rasulullah dan menyampaikan kabar gembira untuk Anda. Bertemu dengan Rasulullah, menyampaikan kabar gembira sampai dia pegang kepalanya, sampai tersungkur di bawah. Tidak mungkin rasanya, mungkin salah bukan saya orangnya. Demi Allah, kata seorang alim tadi, saya baru saja melaksanakan umrah, bahwa kalimat saya tidak bohong, saya menemui engkau Fulan bin Fulan sebagaimana sabda Rasulullah. Lalu apa yang disampaikan Rasulullah? Bahwa engkau seorang penduduk surga. Tambah kaget dia. Tidak mungkin kayaknya saya penduduk surga. Ibadah saja saya sering terlambat. Ke Baitullah saja saya tidak pernah sama sekali walaupun dekat. Ya sudah, sekarang bergegaslah ikut sama kami. Mari kita ke Mekah, ke Baitullah. Tidak mungkin saya seperti ini. Akhirnya ya didandanin, membersihkan diri dan lain sebagainya. Hingga akhirnya berangkat ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat ke Mekah, wahai Fulan, apa sebenarnya yang pernah engkau lakukan sehingga Rasulullah mencap engkau sebagai penduduk surga? Dia ingat-ingat, tidak ada yang spesial. Coba engkau ingat-ingat lagi, ternyata oh iya, ada satu hal yang saya lakukan. Apa tuh? Tetangga sebelah rumah saya, suami dari tetangga rumah saya itu meninggal. Hingga ibunya menjadi seorang janda, anak-anaknya menjadi seorang yatim dan menjadi seorang yatim. Melihat kondisi seperti itu, saya nazar, saya janji bahwa setiap penghasilan saya setiap bulannya itu dibagi dua. Sebagian untuk membiayai seorang janda dan anak yatim, sebagian lagi untuk saya dan keluarga. Itu dia lakukan sudah beberapa tahun berjalan. Inilah yang saya lakukan. Ya Allah. Mereka berpelukan. Sampai seorang alim itu nangis. Inilah mungkin rahasia yang Rasulullah sampaikan sehingga engkau menjadi penduduk surga. Hingga akhirnya mereka pergi ke Mekah. Begitu masuk ke Mekah, tangisan air mata sudah mulai berderai. Kemudian dengar suara azan, tambah dia menangis. Kemudian iqamat, terus menangis hingga akhirnya sholat maghrib berjamaah. Setiap sujud pertama, tetesan air matanya tidak pernah bisa terbendung. Sujud kedua hingga sampai akhirnya sujud yang ketiga. Dan di akhir sujud yang ketiga, ternyata tidak bangun kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekalian, iktibar dari sebuah kisah tadi, bahwa puasa telah mengajarkan kita bagaimana kita bisa merasakan hebatnya lapar, bagaimana kita bisa merasakan hebatnya haus. Orang-orang yang dalam serba kekurangan, orang-orang yang serba butuh bantuan, terlebih seorang janda punya anak yatim, anak-anaknya tidak ada yang membiayai dan lain sebagainya. Saat inilah mari kita berbagi. Puasa mengajarkan kita untuk bersosial, merasakan bagaimana laparnya atau bagaimana orang-orang yang berada dalam serba kekurangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ada di antara saudara, kerabat, tetangga kita, mari kita sisihkan penghasilan yang kita selama ini dapatkan. Berapapun, insya Allah dari kisah ini pelajaran buat kita. Hanya karena itu ternyata
si Fulan bin Fulan bin Fulan menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali bahwa hari ini malam ke 12, besok 12 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan. Mari kesempatan malam ke-13. Malam ke-13. Sekarang malam ke-13 nih. Oh. Makanya tadi saya pikir ibu-ibu dengar 28. Jadi ternyata Bu, dari doa kita ketika masuk awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana, terkabul. Buktinya kita sudah berada di bulan Ramadan. Karena akhir bulan Sya'ban, jamaah di masjid saya ada yang meninggal dunia. Persis di akhir bulan Sya'ban, sorenya itu orang-orang pada munggah. Artinya mereka tidak diberi kesempatan berjumpa dengan bulan yang begitu agung dan suci. Dunia tempat meninggal, akhirat adalah tempat tinggal kita. Kalau hari ini ada sebagian orang bahwa dunia nyata, akhirat cerita. Tetapi ketika kebalik, kita di akhirat nanti, akhirat adalah nyata, dunia tinggal cerita. Amin ya rabbal. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita laksanakan ibadah sholat tarawih dengan berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina